We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Mas Roy Genggam, seorang fotografer. Wow, perjalanannya sangat menarik sekali. Dari nggak suka fotografi, nggak tahu sekarang suka apa enggak ini. Akhirnya jadi suka. Akhirnya jadi suka ya. Karena jadi pekerjaan, jadi sehari-hari ya otomatis jadi mencintai juga. Otomatis jadi mencintai. Oke. Mas Roy yang share screen. Ya, boleh ada kok nanti. Ada ya. Tapi nggak banyak ya. Nggak banyak. Yang sesuai dengan ini aja. Pertanyaannya aja. Oke. Saya langsung baca puisinya ya, Mas Roy. Malam kelam, rindu bukan hanya milikmu, rindu juga milik malam kelam yang selalu rindu pada rembulan. Sungguh engkau lah rembulan. Nah, ini pertanyaan saya tentang rindu semua ini. Mas Roy, di suatu media Anda mengatakan tapi nggak ada juga yang ngasih kerjaan. Sampai akhirnya karena waktu SMA dekat dengan media cetak, saya banyak kenalan di media cetak. Nah, apa yang Anda rindukan dalam perjuangan Anda tahun 80-an, Mas? Silakan. Tahunnya salah mungkin. Mas, tahun 80 itu saya baru lulus SMA. Oke, ini rasanya 83 kalau nggak saya di medianya. 80 saya lulus SMA, karena saya kuliah di KJ, sinematografi, sampai 84, saya kuliah di sana. Terus saya mulai kerja di media itu tahun 87. 87 saya kerja di majalah, terus 87, 88, 89, majalah Asri dulu. Majalah Asri 2 tahun, lantas saya dibajak sama majalah Laras. Iya, dibajak itu saya baca. Terus tahun 90 saya freelance. Oke. Tahun 90 saya mulai freelance sampai detik ini. Gitu. Nah, jadi kayak gitu. Sampai mengatakan nggak ada juga yang ngasih kerjaan itu. Itu waktu gini, kapan itu? Nah, itu jadi selepas dari sinematografi, saya kan sekolahnya sekolah film. Kebetulan ketika saya sekolah film juga ada film saya yang menang festival segala. Tapi selepas dari sinematografi itu, saya merasa saya nggak cocok untuk kerja film. Saya rasa kayaknya saya nggak cocok untuk kerja film. Gitu. Karena dunia film pada saat itu tuh buat saya enggak banget. Pada saat itu tuh film-filmnya kebayang Mas, judulnya aja Ranjang Siang, Ranjang Malam, Kelambu Goyang, gitu buat saya itu bukan saya banget. Akhirnya saya pikir ada 2 pilihan ketika saya selesai lepas dari sekolah itu ya. Satu, bikin judulnya film layar lebar yang saya bilang judulnya Jalan Angle Megapugu itu. Kedua, kerja di TVRI. Pada tahun itu belum ada soalnya film belum kayak sekarang ya. Kalau kerja di TVRI berarti saya jadi pegawai negeri kan pada saat itu. Nah, saya nggak mau. Saya pikir enggak. Oke,
Tapi kan saya harus hidup. Saya harus hidup. Nggak mungkin ya, udah selesai sekolah masa mau bergantung ke orang tua kan kayaknya nggak bener gitu kan. Akhirnya saya pikir, saya kan sekolah film. Film saya menang festival, saya majornya di sekolah saya ngambilnya sinematografi. Saya kerja foto aja. Saya pikir foto gampang pada saat itu kan, gampang lah. Saya dapat 1 tahun mata kuliah fotografi di kampus. Saya pikir saya kerja foto. Nah udah, saya bikin kartu nama, Roy Genggam, fotografer gitu kan. Setiap ketemu orang terbagi, kasih. Tapi ya itu, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 1 semester, 1 tahun, nggak ada juga orang yang mau beri pekerjaan. Nggak ada. Karena saya pikir, aduh, ini kenapa? Ternyata terjun di dunia fotografi itu bukan pendidikannya yang bukan dari kampus mana atau apa enggak, tapi portfolio kita yang penting, ya kan? Karena orang kan ingin tahu apa sih yang kamu bisa kerjakan, gitu. Yang kamu bisa kerjakan itu apa? Jadi saya pikir, aduh, saya nggak punya portfolio. Karena portfolio saya adalah film-film pendek. Saya ketika kuliah saya bikin film-film pendek, eksperimental gitu. Ada 3 menit, ada 5 menit, 10 menit. Jadi film-film yang nyeleneh-nyeleneh lah. Film-film art gitu. Kalau sekarang kita bilang film art. Nah, zaman itu Masih ada itu film-film itu? udah nggak ada semua. Oh, udah nggak ada semua. Jadi saya agak kecewa dulu di kampus juga karena film karya saya banyak yang hilang. Dan zaman itu jangan dipikir bikin film seperti sekarang, pakai digital dengan begitu mudah ya. Dulu kan benar-benar effortnya harus gede tuh. Untuk bikin film harus ada duit buat beli seluloid film gitu kan. Jadi nggak mudah sih pada zaman itu. Akhirnya saya putuskan jadi fotografer aja kan. Nah, saya kerja di majalah. Karena apa? Karena ketika saya SMA, saya banyak menggambar. Nyari uang jajannya itu gambar terus nulis puisi gitu lah. Dari sana jadi kenalan saya di dunia di media itu cukup banyak. Itu yang memberi link buat saya ke majalah. Akhirnya saya pikir saya coba di majalah. Kebetulan majalah Asri waktu itu menawarkan ke saya. Mereka butuh fotografer. Saya pikir, udah deh, gua kerja tetap aja dulu deh. Freelance, orang belum tahu saya, belum kenal gitu kan. Akhirnya saya kerja di Asri. Dan itu menjadi latihan untuk saya. Mulai kerja itu 86 kira-kira, 86 akhir mungkin. Cukup senang. Majalah Asri itu majalah arsitektur. Jadi yang saya foto di majalah itu arsitektur, interior. Ya, tahun 90-an masih ada rasanya. Masih. Sekarang kan? Udah ganti nama. Sekarang pun masih ada. Namanya Asri Indonesia. Oh, oke. Ya. Ketika saya kerja 2 tahun di Asri, lantas ada kompetitor majalah. Nama majalahnya Laras. Terus saya dibajak. Karena memang jarang sekali fotografer arsitektur interior di zaman-zaman itu. Jarang. Dan nggak mudah memotret arsitektur interior itu bukan satu hal yang mudah. Bajak terus ditawarinnya gajinya itu sebesar gajinya Pemret. Pemimpin redaksi. Iya. Anak muda umur 20 berapa waktu itu saya 20 berapa ya? 26 apa 27 gitu kan. Ditawarin gaji sebesar gaji pemimpin redaksi, tentu pindah lah saya. Saya jadi pindah lah saya. 2 tahun dikasih kebebasan buat bereksperimen. Di majalah Laras itu saya bikin foto-foto yang agak-agak surrealis gitu. Itu juga majalah arsitektur interior juga sebenarnya. Jadi saingan tuh sama Asri. Kan? Tapi saya dikasih kebebasan. Kebetulan Pemretnya juga nyeniman sekali. Udah, bikin apa? Udah, covernya tuh aneh-aneh. Jadi wanita di tangga gitu, diguget
pakai kain gitu kan. Kan itu sesuatu yang wah, buat saya anak muda yang bereksperimen kan seru. Lantas ada di stasiun kota Jakarta tuh di tengah-tengah bangunannya kan tua tuh, saya tumpuk-tumpuk koper-koper gitu, terus ada wanita duduk di atasnya gitu-gitulah. Jadi agak-agak aneh lah untuk zaman itu aneh. Walhasil setahun, 2 tahun gitu, majalahnya nggak laku karena terlalu aneh, belum bisa diterima rupanya di situ, terlalu surrealis gitu. Terus yang punya duit bilang, "Roy, kita tutup aja, Roy." Loh, kenapa tutup? Saya bilang gitu. Kita udah bayangkan tahun itu ya, tahun 88, 89, 89-an gitu, ruginya udah waktu itu berapa dibilang sama saya, 500 juta kalau nggak salah. Untuk tahun itu kebayang kan? Segitu itu kan nggak. Tapi dia orang kaya lah, dia orang kaya. Dia bilang, Iya. "Ah, udah gitu aja tuh. Aku mau pergi, aku mau bersemedi," dia bilang gitu kan. Semedi kemana? Semedinya kemana coba? Ke Amerika. Itu yang punya wanita. Dia pergi ke Amerika sana. Nah, saya jadi jobless kan. Iya, iya, Saya iya. nggak punya kerjaan loh. Saya nggak punya kerjaan, benar-benar. Saya jadi, waduh gila nih. Nah, kalau sebenarnya ada hal-hal yang nggak tahu ya. Saya patut nggak ya saya cerita tuh? Aduh, soalnya itu hubungannya ke pribadi saya juga tuh. Oh. Iya, gimana ya? Tapi nggak apalah. Mudah-mudahan kalau saya cerita ini juga jadi pelajaran aja untuk yang lain kan. Kira-kira kayak gitu kan, obrolan kita kan seperti itu kan. Kalau Iya, iya, kita iya, iya. saling belajar dari orang lain. Nah, tahun itu, tahun 89 itu, terus tutup kan. Terus akhirnya saya jadi freelance. Itu tahun masuk ke tahun 90 gitu, itu tahun-tahun yang berat untuk saya. Saya jobless, terus saya divorce pertama. Divorce pertama. Gak boleh buat lah. Itu nggak usah diceritain, nanti jadi sinetron kalau itu diceritain. Mungkin 10 tahun lagi mau bikin short film. Itu udah ada ulang-ulang yang nawarin. Oh, Ada udah. waktu itu ada satu sutradara yang nawarin, "Oh, Mas Roy, biografimu tak bikin film ya?" "Apaan? Apa bagusnya?" "Aku bukan siapa-siapa." "Oh, enggak, aku tahu semua." Jadi dari situ lah pasang surutnya ternyata ada juga orang yang mengamati. Oke, kita lanjut ya. Nah, tahun 90 saya mulai freelance. Dengan modal, maksudnya mau tahu modal saya? Nol besar. Oke. Nggak punya apa-apa sih. Hmm. Nggak punya. Saya cuma punya satu kamera. Saya cuma punya satu kamera dan 3 buah lampu. Saya nggak punya uang, nggak punya istri, nggak punya rumah, karena benar-benar jobless. Saya sempat kembali ke rumah ibu saya, tapi kan nggak enak juga. Akhirnya saya pinjam duit dari saudara saya sewa satu rumah kecil di kawasan Tebet. Kawasan Tebet saya sewa satu rumah kecil, saya jadikan studio. Gitu. Saya mulai freelance. Tapi keuntungannya ketika saya di majalah Asri dan majalah Laras, saya punya banyak relasi. Itu penting kan. Jadi dalam hidup ini pertemanan, relasi itu yang pokoknya uang bisa dicari, tapi teman relasi itu susah ya. Kita harus pertahankan gitu. Iya, iya, Harus iya. jaga, kita harus Mhm. jaga supaya bagus lah. Gitu. Nah, Iya. karena saya banyak relasi di dunia developer perumahan, kan saya majalah Asri, majalah Laras tuh majalah arsitektur ya. Iya, iya, iya. Mereka dengar, "Oh, Roy sekarang freelance." Alhamdulillah, itu pekerjaan nggak berhenti-berhenti. Jadi kebetulan apa coba? Tahun 90-an itu kan perumahan di Jakarta ini baru mulai tumbuh. Kayak ada Bintaro Jaya, ada apa namanya PSD, Pondok Indah juga semua mulai bertumbuh. Nah, itu banyak banget tuh. Saya merasa beruntung. Saya merasa beruntung.
Allah tuh kasih, saya ngerasa itu apa ya, berkah buat saya. Jadi kerjaan terus, perumahan gitu. Sampai mulai bosan saya. Dan saya gila kerja. Saya paling benci hari Sabtu dan Minggu. Kenapa? Sabtu dan Minggu buat saya tuh, karena Sabtu Minggu saya bingung kan. Saya tinggal di studio yang kecil di kawasan Tebet itu. Ngapain gitu saya. Gelisah saya kalau hari kerja saya senang karena saya kerja pasti. Kan. Tapi akhirnya Sabtu Minggu itu belakangan terus saya isi dengan saya belum membuat foto-foto eksperimental. Foto-foto yang ngikutin kata hati saya. Kata hati saya, pikiran saya, gitu kan. Nah, kesenimanan saya mulai muncul lagi, gitu kan. Ketika remaja dulu kan saya melukis, saya nulis puisi. Ketika saya sekolah terus saya mulai bikin film, gitu kan, film eksperimental, mulai kayak. Nah, kesenimanan saya mulai tergugah lagi tuh. Pas di studio sendirian gitu kan, bangun tengah malam ngapain gitu kan, udah apa aja yang ada di dapur kayak gitu apa itu saya motret tuh bisa sampai pagi tuh. Itu kira-kira itu masa-masa awal masuk di dunia fotografi. Wow. Tuh. Eksperimen. Kayak gitu. Nah, lama-lama bosan motret arsitektur interior tuh ya. Iya. Terus mulai, aduh saya berdoa ya Allah mudah-mudahan saya dapat kerjaan yang lain, jangan rumah dulu, gitu kan. Rumah saya aja nggak punya, saya motret di rumah yang lebih bagus. Gitu. Benar, mulai dikasih tuh. Kebayang, zaman-zaman itu terus saya dapat jobnya nih, saya motret mobil. Itu prestisius untuk komersial fotografi ya, motret mobil, otomotif. Gitu. Mulai dapat gitu. Terus juga saya bilang, mulai bosan juga. Aduh, mudah-mudahan saya dapat kerjaan yang lain. Saya manusia gitu kan. Model mulai dapat gitu. Jadi saya bersyukur sekali kalau itu karena kayaknya apa yang saya pikir, apa yang saya harapkan itu dikasih. Gitu. Sejauh itu terus dikasih, saya tumbuh. Dan saya karena saya berangkat dari nol, saya bilang tadi, penghasilan saya akhirnya habis untuk apa coba? Untuk beli equipment. Karena apa? Karena fotografi itu kita semua tahu mahal, ya kan? Apalagi zaman-zaman itu. Kenapa saya tadi bilang saya nggak hobi foto? Karena saya sadar betul, saya bukan orang berada. Untuk terjun di fotografi itu butuh modal yang bukan modal gimana lah, beli kameranya aja udah mahal, filmnya lagi mahal ya kan. Jadi saya pikir enggak lah itu bukan dunia saya gitu. Tahunnya saya kejeblos di sini malah. Dan akhirnya mencintai dengan sepenuh hati. Nah, Mas, Anda pernah mengatakan Anda tidak suka fotografi karena mahal. Nah, kamera yang Anda pakai pertama kali kamera apa? Pertama kali, saya kasih lihat fotonya mau. Oke. Nah, mana dia? Nah, kamera pertama saya ini dibeliin oleh ibu saya. Itu ketika saya akan kuliah. Saya akan kuliah di sinematografi, itu dosen fotografinya mengharuskan semua mahasiswa punya kamera. Gila, itu harganya 94.000 kalau nggak salah zaman itu. Ini dia, sebentar, saya cari dulu. Ini kamera saya. Oh, wow. Fujica MPF 105X. Jadi masih pakai analog, pakai film. Iya. Diputar juga ya ini ya. Iya. Iya kan? Kokang gitu. Ya di kokang. Kokang. Masih ada ini kamera ini. Ada. Oh masih ada. Saya malah beli lagi. Karena saya pikir ini kamera pertama nih saya harus punya. Ini untuk kamera pertama saya yang 135 mili. Ketika saya akan kuliah. Harganya sekitar 94.000 atau 95.000 lah kurang lebih pada zaman itu ya. Nah, lantas ketika saya masuk ke kerja di majalah, saya beli satu kamera medium format. Kalau ini kan small format. Yang medium format ini dia. Medium format pertama saya dan saya masih simpen ini dia.
Oh, Bronica, Senza Bronica. Ini pakai film juga, pakai film roll gitu. Ini filmnya. Ini pakai ini Polaroid, instan film nih, instan film. ya. Polaroid, ya. Instan film. Jadi buat ngetesnya tuh di sini. Pakai ini masuk ke sini, pasang di belakang, tes, udah oke, baru kita pasang film di magazine film, gitu. Iya. Ya, ibu saya yang membelikan yang pertama itu, Iya. ya, itulah orang yang sangat saya kagumi itu ya saya. Sangat mensupport anak-anaknya apa gitu. Dia pendidikan penting apa gitu lah. Anaknya punya obsesi apa itu dia sangat support. Mas, Fujika dan Bronica ini masih bisa dioperasikan? Berfungsi, masih. Wow. Masih bisa berfungsi. Wow. Dan sekarang kalau mau beli roll film, apakah masih ada, Mas? Sekarang mulai diproduksi lagi roll film untuk kamera yang kecil ini ya, mulai diproduksi lagi. Tapi kalau yang besar, yang 120 ini belum ada info diproduksi lagi atau tidak. Berapa, Mas? Sekarang berapa, Mas? Satu roll film? Saya kurang tahu ya. Tapi kalau nggak salah satu roll itu sekarang 100 ribuan lebih. Oh, wow. Zaman dulu 20-30 ribu. Zaman dulunya tahun berapa? Oke, sekarang kita stop sharing lagi. Oke, kita ngobrol lagi. Gitu. Apa lagi yang mau ditanyakan tadi? Sebagai seorang fotografer nih, kalau tidak bawa kamera beberapa hari, apa yang Anda rindukan, Mas? Kamera atau objek fotografinya? Nah, itu yang tidak pernah saya lakukan adalah tidak membawa kamera. Saya kemana-mana pasti bawa. Iya. Wow. Di tas, saya punya tas kecil gitu. Tas kecil itu dari selalu saya entah mau apa, pokoknya saya jalan tuh. Kayaknya kalau saya keluar nggak bawa kamera di dalam tas saya, walaupun kamera kecil, kok kayak ada yang nggak afdol gitu loh. Padahal belum tentu juga saya pakai, belum tentu juga saya mau motret. Misalnya jalan-jalan malam gitu kan, apalagi yang mau difoto misalnya kan. Tapi tetap saya bawa pasti. Gitu. Kalau sekarang tentu kerinduan saya, kalau ditanya kerinduan saya tuh selain motret komersil, advertising foto, saya senang juga jalan sebetulnya. Street fotografi gitu, saya suka. Nah, gara-gara pandemi ini, ya kerinduan saya untuk jalan, liburan gitu, itu rindu banget. Oke, kalau setiap kali membawa kamera tuh, Mas, pernah nggak accidentally mendapatkan satu event yang wow banget gitu? Di jalan atau di mana? Tentu saja kalau pemandangan sih banyak ya. Ya. Masih human interest misalnya. Ada satu momen yang, jadi itu berapa ya, setahun atau 2 tahun sebelum pandemi ini, saya pergi ke Bali, niatnya sih pengen bener-bener udah liburan gitu waktu itu, pengen jalan aja lah. Saya nggak kepikiran ketemu apa gitu kan, jalan. Kebetulan anak saya juga ikut, saya berdua, anak saya bertiga sama anak saya dan adik angkat saya, kita bertiga ke Bali. Terus kita ke rumah satu Pak Adat lah gitu. Nggak sengaja itu ada satu malam yang mereka bikin upacara untuk membersihkan barong itu ya. Barong itu udah sekian tahun, jadi sekian tahun biasanya terus dicopot kepalanya. Kepalanya tuh dipenggal. Oh, itu ritualnya dahsyat dulu. Oh. Dan itu mereka benar-benar bikin bukan untuk turis ya. Mereka bikin memang itu upacara adat mereka. Jadi nggak ada orang motret yang selain warga di kampung itu, cuma saya, anak saya, adik angkat saya. Nggak ada orang lain yang datang ke situ motret apa enggak. Saya aja dipakein pakaian Bali, pakai sarungnya gitu. Udah masalah kesempatan nih, beruntung loh. Motret saya seneng banget itu saya seneng banget.
ada satu foto yang saya suka banget. Saya suka banget itu foto. Jadi ada barongnya di tengah gitu. Saya suka nggak tahu apa ya. Auranya itu mungkin yang bikin saya senang. Mungkin secara fotografi sih kalau orang melihat juga barangkali nggak terlalu gimana juga. Itu ada sih di IG saya tuh harus di scroll. Sayang ya saya nggak bisa share nih. Kalau tahu itu mau ditanyain saya nggak bisa lagi. Tapi ya itu kayak gitu. Cuman terus apa lagi ya? Dulu-dulu zaman analog itu juga saya kalau pergi bawa kamera. Dan saya senang kalau ketemu orang di jalan gitu. Entah saya minum teh botol di jalan atau saya ketemu tukang sepatu, saya ajak ngobrol. Terus saya capture. Kamera saya gantung. Saya capture. Saya ngobrol, saya bikin satu seri foto. Judulnya Senyum. Jadi saya ingin meng-capture senyum orang yang tulus. Karena saya ngerasa di kota besar kayak Jakarta, di Surabaya atau apa gitu kan, kayaknya kita susah loh ketemu orang yang senyumnya tuh ikhlas gitu. Ya, apalagi di Jakarta, zaman-zaman lagi sibuk-sibuknya. Di jalan misalnya papasan motor apa-apa bukannya senyum silakan atau apa loh. Gitu. Saya sempat terus kepikir, gila ya orang nggak pada bisa senyum yang ikhlas, yang tulus. Itu tergugahnya saya ketika satu saat saya ke kampung mantan istri saya, kampungnya itu dulu. Terus masuk sawah gitu, ketemu orang di desa, kok semua orang di daerah itu ramah-ramah gitu. Mereka, saya tahu, saya nggak bisa bahasa Jawa, walaupun ayah saya Jawa, tapi saya nggak bisa bahasa Jawa. Orang-orang itu pasti ngomong Jawanya kira-kira artinya mungkin, mampir mas, gitu. Tapi tulus gitu loh, ekspresinya sendiri. Saya terus langsung punya ide, saya pengen bikin foto-foto orang-orang yang tersenyum dengan tulus. Nah itu, kemana-mana saya bawa kamera. Orang di jalan atau ngobrol, saya pancing dia ketawa, kadang-kadang terus saya capture. Jadi pakai kamera manual, saya gantung di dada, kira-kira saya ngobrol misalnya 1,5 meter nih jaraknya. Saya udah pasang nih fokusnya 1,5 meter. Saya exposure-nya udah kira-kira kan udah tahu. Terus ngobrol-ngobrol, begitu dia ketawa saya pencet shutter saya. Jadi kadang-kadang ada yang kepalanya kepotong gitu kan, ada yang miring gitu. Tapi saya dapat momen dia tersenyum yang tulus. Nah, itu buat saya menjadi satu yang menarik. Jadi bukannya di foto, ya senyum tuh lah, senyum. Nah ya enggak lah, enggak lucu lah kalau gitu. Gitu kira-kira. Dan Anda bikinkan satu buku koleksi? Atau Belum itu. Oh, belum. Saya banyak sekali personal project saya yang berseri. Rata-rata personal project saya itu berseri. Dan itu semua berjalan terus. Kayaknya nggak kelar-kelar nih. Saya nggak tahu. Saya takut kalau saya nggak ada, terus siapa yang larin itu? Tapi itu banyak gitu. Jadi kayaknya satu-satu ini udah harus mulai saya butuhkan. Tapi ya udah sambil tetap berjalan. Saya punya kecenderungannya seperti itu. Foto-foto saya tuh berseri terus. Nanti ada seri ini, seri itu, seri gitu banyaknya. Jadi nggak kelar-kelar malah. Harus pameran ini. Kameranya mesti banyak. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang gajah, Mas Roy. Kalau tidak jepret gajah beberapa waktu, apa yang Anda rindukan nih? Apa yang Anda suka dari objek gajah, Ganesha, atau bahkan kendaraan Brahma? Silakan. Mas Sutoyo tahu nggak kenapa gajah? Kenapa saya suka gajah? Nggak tahu saya. Oke. Yang pasti ceritain dulu dong berarti. Yang pasti bukan show gajah kan? Karena nggak ada show gajah tuh nggak ada. Show saya tikus. Oke. Show saya tikus. Saya senang pelihara ular. Saya punya ular sempat ada 164 ekor. Oh. Tikus itu dimakan sama ular ya? Nggak bener tuh, salah tuh. Show tikus karena ular. Kalau kita kembali ke gajah, sebetulnya nama saya itu panjang loh, Mas Sutoyo. Nama saya panjang. Iya, saya lihat. Ya? Saya lihat panjang sekali. Roy Gajah Seto Genggam Nusantoro. Roy Gajah Seto Genggam Nusantoro. Itu juga kalau diceritain kenapa namanya seperti itu jadi satu cerita sendiri lagi yang cukup panjang juga.
kebetulan yang saya kan Jawa-Jawa tuh, Jawa-Jawa Solo gitu. Yang udah pakai mimpi lah, apalah gitu-gitulah. Sementara ibu saya Manado. Jadi itu percampuran yang agak-agak ini juga ya, Jawa Manado. Nah, itu nama saya panjang gitu. Saking panjangnya terus saya potong lah, soalnya repot nanti kalau kepanjangan. Saya pakainya ya Roy Genggam aja. Gampang gitu kan. Nah, ini satu saat itu kesadaran saya tentang gajahnya itu kan baru setelah saya bekerja di majalah. Kesadaran maksud saya kesadaran saya jadi merhatiin gajah. Padahal nama itu kan dari lahir udah kebawa sebetulnya. Setelah saya kerja di majalah, saya sering keluar kota gitu kan. Sering keluar kota, sering pergi-pergi gitu kan, dapat tugas mana. Nah, teman-teman saya itu rata-rata kalau keluar kota pulang tuh bawa sesuatu, bawa cenderamata, bawa apa gitu kan. Saya tuh nggak gitu terlalu tertarik zaman itu ya. Apa ya? Saya juga nggak suka kalau asal gitu kan. Saya perhatiin ternyata daerah manapun selalu ada ornamen gajah. Baru enggak saya, ya gajah. Nama gue kan ada gajahnya nih. Kenapa gue nggak ke kota mana pulang bawa gajah, bawa oleh-oleh gajah, bentukan-bentukan gajah. Akhirnya bisa lakukan. Mulai saya kumpulin gajah. Karena saya juga punya keterikatan ngerasa, nama gue ini ada gajahnya. Apalagi dengar dari ayah saya ceritanya, kenapa saya dikasih nama gajah itu seru juga tuh ceritanya. Tapi kayaknya nggak cukup waktunya kalau kita cerita. Saya bisa mendengarkan. Kenapa saya dikasih nama gajah, ada mimpi lah segala macam lah gitu dari yang. Nah, baru saya kesana, oke, saya mulai kumpulin ornamen-ornamen gajah itu. Dan sekarang saya punya ornamen gajah itu kisaran 800-an items. Wow. Jadi kalau ke studio saya di depan itu ada satu lemari isinya penuh gajah-gajah kecil. Terus setiap sudut juga ada ornamen gajah-gajah, apalah, ada lukisan, ada apa gitu. Kalau ke rumah saya lebih banyak lagi. Sampai di halaman tuh ada patung gajah gede dua dari batu. Iya. Saya lihat itu. Dari batu gitu dua. Terus kalau masuk ke pintu utamanya, kalau pintu utama umumnya kan dari kayu besar gitu kan. Kayu besar itu biasanya bentukannya ketok-ketoknya kan kepala singa biasanya kan. Iya, saya lihat juga itu. Saya dapat kepala gajah tuh. Itu saya dapatnya, waduh, udah dari tahun kapan itu saya beli, saya simpen. Itu saya renovasi rumah, itu saya pasang di pintu utama kepala gajah dua. Atas di pintu samping lagi ada patung gajah dari terakota gitu lah. Kalau masuk ke dalam rumah saya lagi ada koleksi poci-poci saya bentukan gajah di dapur. Banyak lah pokoknya. Setiap sudut kalau di rumah saya itu di Bali View, setiap sudut ada ornamen gajah. Jadi kecintaan saya pada gajah itu tuh panjang. Mas ada? Ini sinyalnya putus. Ya. Oh, enggak. Kurang bagus ya sinyalnya. Perfect kok, perfect. Enggak, oke. Iya, perfect. Aman. Okay. Mas, Anda tadi mengatakan di setiap daerah mesti ada souvenir gajah. Daerah mana aja, Mas, itu, Mas? Saya kok nggak aware. Saya nggak aware. Nggak aware ya? Kan gini deh, contoh yang paling ini aja. Kayak misalnya Bali. Bali banyak banget ternyata ornamen gajah. Padahal kan nggak ada gajah di Bali. Kecuali setelah ada taman safari baru gajah masuk ke Bali kan. Oh, oke. Asal-muasalnya mana ada gajah di Bali? Nggak ada. Tapi ornamen gajah itu sangat banyak sekali. Banyak patung-patung bentukan-bentukan gajah, patung-patung modern lah ya. Patung-patung modern ada, patung-patung tradisional juga ada gitu. Buat saya oke banget. Terus kalau daerah Jawa juga kan banyak, kalau kita ke Jawa Tengah misalnya, di tempat-tempat cenderamata segala juga banyak gitu. Padahal gajah di Pulau Jawa juga sesungguhnya kan udah nggak ada lama. Iya. Gajah yang masih ada tentu di Sumatera. Sumatera masih ada, sama. Nah, gajah yang terkecil di dunia itu sesungguhnya ada di Indonesia. Adanya di Kalimantan. Oh. Dwarf elephant. Tapi ya udah nggak tahu masih ada apa enggak. Karena udah susah ditemukan di tengah hutan Kalimantan. Katanya udah tinggal beberapa ekor yang
Tapi jangan bayangin kecil terus sekecil anjing Tapi gitu. Enggak lah, enggak sih, enggak. Tetap gajah tapi lebih kecil dari yang Sumatera. Tuh. Pygmy atau dwarf gitu dibilang. Nah, terus kalau hubungannya ke gajah, terus juga tahun 94 saya pernah pameran foto. Seperti saya bilang tadi, kalau Sabtu Minggu saya nggak ada kerjaan, stres gitu ya, dulu di studio saya yang di Tebet, terus saya udah mulai ngumpulin itu kan gajah. Itu saya foto, malam-malam tuh saya bikin foto untuk gajah. Ornamen-ornamen gajah yang saya punya, saya fotoin. Dan satu saat itu dipamerin di Galeri Antara tahun 94. Cukup sukses pamerannya pada saat itu. Saya kasih lihat beberapa fotonya ya. Sure. Nah, Menarik sekali. Wow. udah muncul, Mas? Muncul. Iya, apa ini, Mas? Itu, nah coba kita lihat dulu. Ini saya kasih judulnya Nightmare, mimpi buruk. Karena di tahun-tahun itu, tahun 90-an, gitu, 90-an lah ya. Waktu itu gajah-gajah di Sumatera, di daerah Lampung, itu lagi digiring. Banyak digiring, karena apa? Karena di daerah sana lagi buka lahan untuk transmigran. Iya. Nah, itu penggiringan gajah besar-besaran kan tahun-tahun itu. Nah, di pikiran saya gila nih gajah kayak terbantai gitu mereka digiring. Walaupun nggak dibunuh ya, dipindahkan tapi digiring, tapi tentu ada lah. Tentu nggak akan diberitakan gitu ada yang tewas atau apa segala macam. Nah, ini saya motret ya, malam-malam gitu. Saya bangun terus saya habis baca koran zaman itu kan kepikiran nih gajah gitu, saya mau motret. Saya di gudang ada gear bekas mesin apa gitu kan, ini saya susun dan harus diingat ini zaman analog ya, tahun 90-an itu kan belum ada digital. Iya. Jadi ini benar-benar one shot. Wow. One shot, kebayang kan ini tiap bagian ini ada lighting sendiri nih, ada pencahayaan sendiri. Dari teknisnya seperti itu. Tapi dari idenya adalah saya pengen bikin sesuatu yang dramatis lah gitu. Ya kan melihat ini kan tidak nyaman loh sebetulnya. Iya. Enak gitu ngelihatnya ya kan. Terus ada lagi. Nah, foto itu dijadikan cover oleh majalah Foto Asia. Itu tahun 94. Ini lihat majalah tahunnya ya, tahun 94. Iya. Ini terbitan Singapura. Saya baru mau ngomong, Mas. Foto Asia ini kan Singapura ya kalau nggak salah. Singapura, ya. Iya. Tapi udah hilang, udah lama. Saya dulu sering mimpi tuh, saya sempat. Ya di Singapura saya sering lihat Foto Asia ini. Iya. Nah di Indonesia itu dulu untuk dapatnya aja susah majalah ini. Satu saat saya malah ditawarin untuk dimuat di majalah itu ya, senang banget saya. Karena pameran waktu itu ya, pameran di Galeri Jurnalistik Antara. Mereka dengar, mereka bilang, Roy, mau nggak kamu dimuat di majalah? Oh ya mau lah, siapa yang nggak mau gitu kan? Bagusnya mereka, ketika mereka bikin terus daminya mereka kirim, sebelum terbit mereka kirim dulu, dami halaman. Itu zaman itu ya begitu sangat ini mereka detail, sangat menghargai itu. Detail banget ya. Saya buka ya, amplopnya dami cover. Terus ada suratnya tuh, kamu setuju nggak ini jadi cover gini, boleh nggak? Ya boleh lah, saya gila aja kalau nggak boleh. Senang lah saya. Untuk dapat majalahnya aja susah, ya jadiin cover, wah seneng banget. Iya. Akhirnya foto ini pun cukup, menurut saya cukup sukses karena jadi cover majalah Foto Asia, terus juga ada buku fotografi terbitan Rotovision, mereka bikin buku judulnya Special Effect. Mereka ingin tahu gimana sih saya motret ini. Untuk orang zaman itu seperti ini tuh agak bikin mumet juga gitu. Gimana sih caranya gitu. Nah, saya kasih teknisnya. Dimuat di buku Special Effect. Itu isinya fotografer dari seluruh dunia. Itu tahun-tahun 95 gitu. Iya. 95 saya masih kinis-kinis lah. Kinis saja udah dikenal di Singapura ya. Buku yang Rotovision itu
Ya, kenapa, Mas? Foto Asia ini berhenti tahun berapa, Mas? Saya lupa ya, tahun Oh, ya, 9 berapa ya? Menjelang 90-an. 2000 deh. Oh, Menjelang dua ya ribu mungkin sudah nggak kalah ada. kalah sama digital mungkin ya. Iya, masuk era enggak, saya rasa 2000 lebih ya. Era digital itu kan tahun 99, tahun 2000-an itu era digital. Iya, majalah-majalah matinya kan Iya, karena iya. era. Heeh, heeh. Nah, ini juga salah satu seri foto gajah yang saya buat. Oh, wow. Di tengahnya itu kan ada gajah kecil gitu. Iya. So, filosofis kali ini apa ini artinya? Gitu, sebentar lagi. Nah, ini juga itu gajah-gajah baris keluar dari botol. Oh, wah. Loh, ini gajah-gajah barisnya ini memang ada gajahnya kan, Mas, ya? Iya, iya. Oh, Ini memang gajah-gajah ada kecil. ya? Iya, gajah-gajah Oh, kecil ini. oke. Gajah-gajah kecil gitu. Zaman Nah, itu kalau ingat, kalau remaja zaman dulu itu ingat film I Dream of Jeannie. Ada kan? I iya, Dream of ada. Jeannie. Jadi Mhm. yang eh, botol itu keluar jin dari situ. Iya, iya, Nah, iya. itu saya tiba-tiba punya ide, saya mau bikin I Dream of Gajah, saya bilang gitu. Bukan I Dream of Elephant, saya bilangin I Dream of Gajah. Terus saya bikin foto ini. Oh, loh, Gitu. ini juga analog, Mas, ya? Analog, iya. Orang ini Wow, dipamerin tahun itu. Jadi tahun wow. 94 itu ada satu seri kira-kira 25 foto. Kayak gini-gini foto-fotonya. Oh, Gitu. wow. Ini lightingnya so Dahsyat so ya. modern ini. Tahun 9 ini motretnya tahun 93. Ah, Berarti berapa tahun lalu tuh? Berapa? 93 itu saya masih SMP, Mas. Oh ya? Oh ya? Aduh, saya tua ya. Ternyata saya tua. Maksudnya tahu nggak umur saya berapa? Nggak tahu. Saya udah 60. Enggak, baru Wow, 60. Baru baru 60. 60. Kalau di Cina itu 60 masih muda, Mas. Oh yes, mantap. 80, 90 itu baru, Baru ya. iya. Ini baru 60. Wow. Gitu. Oke. Oh, sorry. Loh, Mas, ini, oh sebentar, ini biji-bijinya juga biji-biji di Itu meja? styrofoam. Styrofoam Oh, kecil-kecil itu. tapi Styrofoam kalau di peritil kan jadi bulat-bulat kecil. ya tapi ini is like flying loh, Mas. Seperti terbang ya? Iya. Iya. Nah, itu. Itu kan canggihnya. Bisa ngulang, Mas. Hah? Bisa ngulang seperti Kenapa? begini. Bisa Oh, ngulang. bisa dong. Bisa. Bisa lah. Saya tahu teknisnya. Oke, sekarang kita ini lagi, kita ngobrol lagi, kita stop share lagi, kita ngobrol lagi lah. Gitu. Lagi, Ya, Mas Teo. foto Asia. Ya, sampai kendaraan Brahma pun Anda koleksi. Itu koleksi Anda, Mas? Gajah-gajah itu memang saya jadi semua ornamen bentukan gajah saya suka. Oh, oke. Segala materialnya juga saya punya macam-macam lah, dari metal, logam, apa segala, metal, tanah, keramik segala macam gitu kan. Yang saya nggak mau yang maksudnya tahu kan ada hiasan gajah gading gitu, Iya, iya, gading diukir-ukir gajah. iya. Saya pernah ditawarin itu, saya maki-maki yang nawarin. Oh, Dia bilang, gila apa? Saya bilang, saya cinta gajah. Saya nggak bakal, kamu mau kasih juga saya nggak mau. Gitu. Kalau kamu bentukan dari gading gajah, karena itu mengorbankan nyawanya gajah. Justru karena saya cinta gajah, saya nggak akan mengumpulkan bentuk ornamen-ornamen gajah. Bahkan saya pernah nolak kerjaan zaman Presiden Soeharto dulu. Nggak tahu, ada udah pernah belum di Taman Mini ada museum Purna Bakti yang Pak Harto bikin, yang bentukannya tumpeng-tumpeng itu. Kalau kita iya, masuk iya. Taman Mini ada di sebelah kiri. Itu isinya di dalam itu semua kan cenderamata yang Pak Harto terima dari mancanegara. Waktu itu dibangun,
udah ada beberapa fotografer motret, tapi ibu Tin almarhum dulu nggak suka, katanya. Pokoknya nggak mau, nggak suka lah, nggak happy lah dengan foto-fotonya. Akhirnya timnya mereka disuruh cari saya. Saya terus diajak ke sana. Ya, Roy, foto ini semua. Aku foto semuanya, semua koleksi itu gila. Giok segede-gede orang, apa segala gitu-gitu, macam-macam gitu kan. Saya bilang, oke, saya keliling kan. Keliling kan. Akhirnya masuk ke satu ruangan, isinya di dinding, terus di apa, itu bagian-bagian tubuh hewan. Kepala binatang, terus segala macam lah. Pokoknya binatang yang diawetkan gitu loh. Binatang yang diawetkan. Yeah. Terus ada satu set furniture dari tulang gajah. Satu set furniture dari tulang gajah, terus di sampingnya ada meja, ternyata dari kaki gajah Afrika. Kebayang kan? Besar gitu. Dijadikan meja. Kakinya toh. Bahkan ada dibolongin tengahnya jadi kayak tempat sampah atau tempat apalah gitu kan. Terus telapak kaki gajah, telapaknya itu, kulitnya kan tebal. Itu dipotong jadi nampan. Kayak gitu-gitu kan. Saya masuk ke situ merinding. Saya langsung bilang, saya nggak mau foto ruangan ini. Jangan Roy. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Kalau misalnya dipaksa motret ini udah semua, saya nggak mau foto. Saya bilang gitu. Itu rada gila kalau saya pikir. Saya maksudnya orang masih amalan. Saya nggak mau. Saya nggak mau terima kerjaan ini. Kalau saya disuruh motret ruangan itu. Kalau yang lain saya mau. Udah Roy. Udah deh, ya udah ruangan itu kita cari orang lain gitu. Ini yang lain-lain, koleksi yang lainnya saya foto, ruangan itu saya sama sekali nggak. Karena apa sih Roy? Saya cinta binatang. Saya terutama gajah. Saya mencintai gajah. Saya nggak mau foto-foto itu ngapain. Gitu. Wow. Nah, Mas sampai sekarang masih ada Mas koleksi? Masih. Oh masih. Coba deh datang ke museum Taman Mini. Kan itu dibuka untuk umum malah. Tapi kalau ini lagi pandemi gini tentu tutup kan. Tutup, ya. Itu dalamnya koleksinya luar biasa. Banyak banget segala macam. Dan ada satu apa sih namanya? Tumpeng besar. Tumpeng, ya seperti Museum Jogja. Ya, yang paling ruang utamanya, tapi mungkin orang nggak boleh masuk ya. Tempat meditasinya Pak Harto. Waktu saya duduk di tengah-tengah, saya merasakan, waduh emang hening banget tuh. Wow. Nah, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di chat ini. Mas, dari banyak tokoh yang Anda jepret ini, Mas, siapa yang paling Anda rindukan untuk diajak berdialog, Mas? Itu dulu aja deh. Itu dulu ya. Oh iya banyak banget sih. Saya ketemu banyak sekali orang yang sukses, orang yang berhasil. Bahkan saya punya ketika saya di majalah, saya dulu banyak tentu ketemu zaman-zaman dulu tuh ketemu menteri ini menteri itulah gitu, zaman-zaman Pak Harto dulu ya. Saya ditugasin motret menteri apa segala macam gitu kan. Nah, terus ketika saya jadi freelance juga saya banyak motret selebritis, ya, tokoh-tokoh orang-orang terkenal. Bahkan saya punya satu seri foto kursi dengan udah hampir 500 selebritis yang saya foto dengan kursi yang sama. Itu belum pernah dipublikasikan juga. Wow. Tuh, sebagian udah banyak yang wafat. Karena ada yang udah sepuh, ada yang macam-macam lah, dari yang masih anak-anak sampai. Tapi yang saya mau foto dengan kursi itu, saya foto tuh rata-rata seniman, artis, seniman, selebritis gitu. Tapi saya nggak mau politikus. Saya nggak mau politikus. Saya ngerasa politikus sudah jelas targetnya kursi, udah nggak buat saya gitu kan. Saya tidak itu kan. Nah, saya ketemu banyak orang yang berhasil. Kalau saya ditanya siapa yang paling mengesankan, saya susah karena hampir semua buat saya itu mengesankan. Tapi mungkin yang bisa dicatat, ketemu banyak orang itu yang membekas di saya, sebagian besar orang-orang sukses itu humble. Mereka sangat
ya sangat sederhana, sangat perhatian dengan orang lain gitu. Itu mungkin salah satu kunci yang boleh kita pegang. Kita tuh humble, tapi tentu ada juga lah yang agak arogan atau apa lah. Tapi saya juga pilih-pilih loh. Saya motret dengan kursi saya itu, kalau saya nggak suka, biarpun dia terkenal, ini orang agak-agak songong, nggak mau sih. Gitu, saya nggak mau foto. Tapi kalau misalnya, ini oke dia. Banyak saya ketemu deh, pokoknya rata-rata humble. Itu yang buat saya pikir, manusia itu apa sih? Nggak ada yang harus disombongkan. Harus ya apalah kita gitu sebenarnya, siapalah kita kan sebenarnya. Ya untuk di lingkungan tertentu dia dikenal, untuk ini entah di satu negara, entah di mana dia dikenal. Tapi pada dasarnya manusia ya gini-gini aja lah gitu kan. Ujung-ujungnya juga kita selesai, kita hanya menanggung apa yang kita lakukan aja kan. Kita nggak akan kita bawa segala apa yang kita kumpulin kecuali kebaikan yang kita kumpulin. Saya rasa sih itu. Nah, jadi rata-rata sih baiknya seperti itu. Oke, sebentar Mas. Ini sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini sangat menarik sekali. Kursi Anda, Mas, yang sudah diduduki 500 orang terkenal. Apa the history behind that chair? Nah ini menarik. Aduh, saya nggak bisa share lagi ya di sini, nggak ada ya. Aku nunggu foto buku kursi itu katanya siapa, Mbak Radia atau Mas Radia nih? Aku nunggu foto buku kursi itu, iya benar, itu harus diterbitkan tuh. Benar. Aduh. Di Instagram nggak ada tuh? Ada beberapa. Oh, kita buka aja. Ada beberapa. Jadi sebenarnya itu kursi saya dapatnya di Surabaya. Di Surabaya saya dapat itu sekitar tahun 90-an. Ketika saya ditugaskan majalah untuk ke Surabaya sana, lantas saya jalan-jalan ke satu toko. Saya akhirnya jadi sering kalau ke satu kota nyari toko antik. Akhirnya saya jadi gitu, nyari toko yang jual barang antik. Ketika saya masuk ada satu kursinya tonet. Tahu Mas? Sudah tahu tonet? Tonet itu kursinya seperti rotan. Rotan, oke. Seperti rotan bentukannya gitu, bahannya seperti rotan. Tapi kebetulan yang saya punya bukan rotan, original saya punya. Dari Eropa Timur. Oh. Itu tonet itu nama desainer. Desainer kursi itu namanya tonet. Dan itu kayaknya turun-temurun jadinya. Jadi bisnis keluarga besar gitu kan. Nah, desain itu ke seluruh dunia tuh nyebar. Tapi orang nggak tahu siapa yang ngedesain. Dan di setiap negara pasti ada kopi-kopinya, ada yang dari besi, ada yang dari rotan, gitu. Nah, menurut saya desain tonet yang satu ini seksi. Saya begitu melihat kursi itu, saya bilang, ini kursi seksi benar. Bentukannya tuh seksi gitu. Bentukannya seksi. Nah, saya dapat kursi itu, lantas kalau saya foto di studio. Nah, sebetulnya di belakang sana, tapi jauh ya, itu di background saya tuh ada tuh. Ini di background itu. Ini saya sambil scroll Instagram ini. Oh iya. Mau nyari yang mana? Hitam putih sih fotonya biasa. Hitam putih. Hitam putih ada tokoh, ada selebritis di situ. Oke. Nah, tapi sebenarnya awalnya bukan dengan tokoh, bukan dengan selebritis saya fotonya. Si kursi itu sendiri. Saya foto dia, lantas kalau saya pergi jalan-jalan pun saya taruh di mobil. Really? Saya. Terus misalnya ada sungai, saya lempar ke sungai, saya foto dia ngambang di air. Terus saya kalau misalnya kayak kemana, ke bukit mana lah gitu, saya taruh di bukit. Terus pernah juga saya ke ada rumah dibakar, itu rumah prostitusi ternyata. Saya izin sama orang di lingkungan situ, saya bilang, saya boleh nggak motret di sini? Boleh Pak. Itu kenapa dibakar? Saya bilang, itu rumah prostitusi di daerah Parung. Dulu itu tahun berapa ya? 90-an juga. Saya turun, saya bawa kursi saya. Jadi saya gantung di gosong-gosongannya kosen, saya foto. Saya taruh di pojok ruangan yang gosong, saya foto. Gitu-gitu. Nah, sampai satu saat, foto-foto itu saya display kan di studio saya. Nah, satu saat, orang-orang kalau datang kan lihat,
lu tuh obsesi banget sih sama kursi itu, kenapa? Saya bilang, kursi itu buat saya simbol. Simbol eksistensi, harapan, kekuasaan, ketidakberdayaan, keputusasaan. Itu kita bisa simpulkan dengan kursi. Dan buat saya itu sangat simbolik lah, bisa mewakili banyak hal. Kalau ditambah embel-embel dalam Islam juga ada ayat kursi itu. Itu. Nah, terus waktu itu siapa ya, Rano kalau nggak salah yang bilang, oh, mana lagi, lihat dong kursinya, foto. Oh boleh, keluarin foto lah, nongkrong di atas kursi, saya foto, kayak gitu. Taunya dia jadi gubernur ya, dia nongkrong di atas kursi. Terus akhirnya setiap kali saya terus mikir, ini orang kok suka di foto dengan kursi saya ini. Setiap selebritis ada ke studio saya, jadi kerja, biasanya saya sambil kerja, bikin iklan gitu kan. Nah, terus mereka saya foto dengan kursi saya. Awal-awalnya seperti itu. Tapi sebagian ada yang saya undang khusus. Itu saya undang rata-rata senang loh. Saya bilang mau saya foto dengan kursi saya gini, itu rata-rata senang. Nah, saya ngomong sama mereka, buat saya kursi ini simbol bla 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 gitu kan. Nah, buat kamu apa itu? Terserah. Kursi menurutmu kamu interpretasikan, kamu terjemahkan, kamu jadikan apa aja, terserah. Nah, saya mau foto kamu dengan kursi itu. Nah, itu mereka cari pose sendiri dengan imajinasi sendiri. Walhasil dari sekian ratus foto itu boleh dibilang nggak ada pose yang sama. Itu menariknya. Nggak ada kursi yang sama. Pose yang sama. Pose yang sama. Nggak ada pose yang sama. Karena setiap orang kan ngebayangnya itu lain-lain. Beda-beda gitu. Itu menarik. Itu ada sebenarnya di belakang tuh, ada kecil-kecil tuh di dinding, di background. Ya, ini ada ini, saya udah nemuin, coba Mas. Ada ya? Betul nggak ini? Apa itu foto? Fotonya siapa itu? Siapa yang? Pak Danarto. Oh ya, Pak Danarto. Pak Danarto itu udah almarhum, lukis. Ya, lukis betul yang ini. ya. Betul ya? Ya, betul. Salah satunya Danarto. Oh, wow. Kenapa saya kasih di belakangnya itu ada lingkaran, ada segi 4, ada segi 3. Saya ingat, kalau Pak Danarto saya terkesan ketika dia pameran, saya masih sekolah dulu, beliau pameran kanvas putih gitu. Kalau nggak salah judulnya kanvas putih. Tapi yang dipamerkan di ruang pameran itu adalah kanvas yang putih semua. Jadi nggak dilukis apa-apa, putih. Itu mengesankan buat saya. Terus saya bilang, Pak Dan, saya terkesan dengan itu. Jadi saya mau foto Pak Dan dengan kursi saya, tapi di belakangnya saya mau kasih itu. Gitu. Terus beberapa hari kemudian Pak Dan datang lagi ke... Kenapa? Ayo, silakan Pak. Kenapa? Dilanjutin aja dulu. Lanjutin dulu aja. Beberapa hari kemudian, Pak Dan ke studio saya, dia bawain saya lukisan satu. Itu ada di atas sih, dipasang lukisan. Bentuk bulatan pink gitu. Cinta itu. Lukisan itu cinta. Waduh. Itu dia. Ya, ini dia. Itu gemeter saya waktu terima. Seorang Danarto kebayang buat saya. Seorang Danarto ngasih saya satu lukisan. Yang tentu nilainya lukisan ini tak ternilai. Dan sekarang pun nih, ibaratnya nih, misalnya ada yang mau bilang, Roy, boleh nggak aku beli itu 1 M? Nggak bakal aku kasih. Beneran. Saya punya beberapa lukisan yang dikasih oleh seniman. Ada beberapa. Di atas ada lagi juga. Ada Pak Nasar atau apa yang almarhum. Itu saya sampai ngomong kok. Lukisan-lukisan yang saya sayang ini. Misalnya, ini saya lagi butuh duit sih, misalnya gitu kan. Tapi misalnya dibayar 1 M. Sorry aja deh, enggak. Biarin aja dia, tetap di sini. Kira-kira kayak gitulah. Mas, itu kursi dari rotan, bukan? Bukan, seperti rotan, tapi bukan. Kayu. Kayu. Oh, wow. Itu asli original ya. European. Tua benar. Akhirnya dudukannya kan ada rotan anyaman. Di tengahnya itu ada rotan anyaman, itu udah sampai beberapa kali saya ganti. Karena udah saking tuanya kan didudukin terus. Iya. Berarti menarik sih. Harus daftar itu kalau duduk di sana. Itu kalau mau cerita tentang kursi itu bisa panjang. Kita bisa ngobrol beberapa jam gitu. Ketika saya mau di bukit apa banyak banget. Tapi ya ini perintilan-perintilan aja lah.
Agnes Gitu. Monica juga pernah duduk situ. Ya ada. Iya, iya, Agnes, terus siapa lagi? Ada yang Banyak lah. digigit di mulut segala ya. Ya. Kan ada juga yang dulu artis cilik, Joshua, waktu masih cilik tuh. Iya. Serina, waktu masih kecil, gitu. Dan Anda bawa kemana-mana itu kursi? Enggak, di studio saya. Oke. Maksudnya kalau yang dengan selebritis, Iya. yang dengan selebritis di studio saya. Oke. Tapi kalau yang saya bawa-bawa pergi, ketika sebelum saya motret dengan selebritis justru. Saya sering traveling, saya bawa. Tapi setelah kesininya udah enggak lagi. Udah nggak saya bawa-bawa pergi, di studio terus. Udah harus daftar kalau harus daftar. Enggak lah, bukan daftar. Saya yang pilih. Saya mau Oke. saya mau motret dia gitu. You are the god, man. Nah, Mas, sebelum ngobrol dengan mereka, Anda ngobrol dulu sama mereka, Mas? Oh iya pasti. Pasti. Nah, itu jadi gini, kebetulan saya nih praktisi fotografi dan segala genre atau segala gaya dalam fotografi saya kerjakan. Senang gitu. Buat saya nggak mau membatasi diri bahwa saya fotografer people, misalnya saya fotografer landscape. Buat saya apapun yang menurut saya bisa difoto, saya foto. Karena menurut saya di sekeliling kita ini banyak sekali hal yang indah, banyak sekali hal yang layak kita capture gitu, untuk mengagungkan keagungan Tuhan. Banyak banget. Jadi saya nggak membatasi. Nah, kebetulan kalau yang dengan kursi itu kita bisa masukkan ke kategori portraiture, ya ada portrait fotografi itu yang difoto berarti manusia, orang, gitu kan, harus mencerminkan karakter, bla 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 banyak lah gitu ya. Nah, ketika kita buat portrait, sebenarnya porsi terbesarnya adalah komunikasi kita dengan subjek kita. Bukan sekedar teknis, bukan sekedar kamera, diafragma, speed, lighting, enggak, itu udah harus jadi bagian dari diri kita. Tapi ketika kita motret seseorang, komunikasi itu yang lebih penting. Di situ, jadi sebelum foto pasti kita ngobrol, kita bincang-bincang, kita apa itu udah keharusan. Itu udah keharusan. Jadi portrait itu yang menarik sebenarnya kalau buat saya adalah manusianya, bukan kameranya. Oke. Fotografer dan objeknya juga. Untuk portrait ya, portraiture. Portrait, ya. Manusianya berarti fotografer. Hubungan manusianya itu yang penting. Hubungan manusia. Ya. Hubungan manusia. Fotografer dengan subjek. Iya. Dengan subjeknya, dengan yang kita foto. Itu yang lebih utama. Yeah. Kalau buat saya ya. Kalau kameranya itu hanya sekedar alat sebenarnya. Jadinya begitu. Tapi pernah, Mas, setelah ngobrol-ngobrol males gitu. Ngobrol males aku nggak mau foto lagi. Enggak juga sih, tapi yang pernahnya begini. Jadi saya bikin satu iklan, saya tentu nggak akan sebut ya siapa artisnya, karena kalau saya sebut pasti semua tahu. Saya motret iklan pakai modelnya dia, wanita lah, saya kasih tahu wanita. Tapi saya dari dulu nggak, itu cantik. Tapi dari dulu saya nggak gitu suka karena kayaknya orangnya itu apa ya, agak-agak sombong gitu loh kesannya. Dan begitu ketemu emang bener sombong ternyata. Jadi habis kita kerja bikin iklan, udah saya nggak mau tawarin motret dengan kursi saya. Tapi agak terenyuh saya ketika dia itu udah selesai motret kan di studio saya yang lama. Nah, dia dijemput sama anaknya. Anaknya tuh keliling di studio saya, kan dipasang tuh foto-foto yang selebritis dengan kursi. Anaknya melihat, dibacain, oh ini si artis ini, artis itu kan dia tahu kan gitu. Terus mamanya dia tanya, mama ada nggak? Saya dengar dari jauh, saya pikir, aduh, saya nggak mau foto dia gitu. Ya udah nggak, saya nggak tawarin. Nanti tapi buat saya sikapnya enggak gitu.
Gitu. Sikap yang penting ya. Nah kan itu penting kan? Makanya saya tadi bilang, saya banyak ketemu tokoh yang saya sangat terkesan, rata-rata sebagian besar yang saya kagumi ya humble. Humble itu penting banget buat saya. Itu membekas untuk saya ya, saya ngeliat. Saya nggak tahu juga ya orang lain melihatnya beda kali. Tapi saya kesederhanaan itu sangat berharga lah buat saya. Kesederhanaan itu sangat berharga. Nah, Mas, ajaran atau nasihat apa yang pernah diucapkan dan sangat menginspirasi Anda dalam hidup, Mas? Dari 500 sekian. Apa ya? Itu tadi sih lebih dari dialog ngobrol, dan saya lihat ini orang sangat sederhana, ini orang mau berbagi, itunya sih. Saya nggak simpen satu quote apa dari mereka gitu. Enggak. Makanya saya sering di foto-foto saya kalau diperhatiin suka kadang-kadang ada foto berpuisi, puisi berfoto. Nah itu dari obrolan gitu muncullah di kepala saya tulisan pendek misalnya, atau ada quote singkat apa gitu, itu yang keluar dari sayanya malah. Oke. Gitu. Jadi saya menangkap kan kita bisa begitu, kita komunikasi dengan seseorang gitu 1 jam, setengah jam misalnya kita ngobrol, mungkin kita nggak bisa menggal satu kalimat aja yang nasihat dari dia, enggak, tapi keseluruhan tiba-tiba masuk ke saya terus keluar lagi dalam bentuk kalimat gitu, kalimat yang bijak buat saya misalnya. Bisa kayak gitu jadi. Kira-kira seperti itu. Berarti saya nunggu kalimatnya ini, Mas. Lupa saya tadi lihat di IG banyak tuh. Saya punya sih catatan, tapi saya memang nggak tahu nih, memori saya di belakang udah kepenuhan, jadi kadang-kadang suka lupa saya. Harus makan ginkgo nih kayaknya. Maksud saya untuk saya, Mas. Ini kan udah 1,5 jam nih ngobrol. Oh iya, nggak terasa ya? Masa sih 1,5 jam? Iya, 1,5 jam. Iya. Saya kira kita bakal ngobrol cuma sebentar karena bakal bosen denger saya ngomong. Saya tadi udah waktu 1/2 jam itu saya udah deg-degan. Waduh, ini berhenti nih. Kenapa? Enggak, saya pikir Mas Roy bakal, wah ini berhenti nih. Bakal kehilangan obrolan. Iya. Oke. Oh, Mas, sebentar, kalau mau cari apa nih, saya cariin catatan loh. Kira-kira apa yang menarik? Aduh. Apa? Ya, Mas, berarti Anda kalau dilihat dari percakapan tadi, yang pertama adalah Anda perfeksionis dalam membuat satu karya seni ya. Saya nggak ngomong fotografi, tetapi karya seni Anda sangat perfeksionis, lalu Anda sangat-sangat seniman. Kalau dilihat dari percakapan tadi, jiwa seniman, depends on the feeling, depends on sikap, ya tergantung pada sikapnya seseorang, dan ya everything is about feeling, everything about rasa, begitu ya Mas ya. Betul. Itu rasa itu yang sangat buat saya penting banget gitu. Tahu ya, karena dan rasa itu sebenarnya harus kita asah terus. Gitu. Harus diasah dengan hal-hal yang baik, kebaikan. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Karena rasa itu kayaknya karunia. Seperti halnya cinta. Cinta juga itu kan karunia. Saya sangat-sangat percaya bahwa kita tuh nggak bisa ngarang-ngarang cinta. Ya. Cinta tuh nggak bisa dikarang-karang. Nggak bisa kita, gue mau mencintai apa, sesuatu, atau seseorang, atau apa. Kayaknya nggak bisa. Itu tuh kayaknya anugerah. Ya, Tuhan kasih jebret, tiba-tiba cinta pada sesuatu yang. Nah, untuk supaya dapat hal-hal yang kita nggak keliru, yang kita cintai atau rasa yang bagus, yang baik, kita harus selalu berbaik, harus bersikap baik. Karena kan Tuhan akan kasih hal yang baik kalau kita bersikap baik. Karena itu kan kembali lagi sebenarnya hati nurani ya.
Hati nurani seseorang itu akan bersih kalau dia selalu bersikap baik. Sekarang kalau negatif mulu, niatnya jahat, niatnya buruk, segala macam, lama-lama kan hati nuraninya udah mulai hilang lah, ya kan? Jadi gelap gitu kan. Jadi nggak bening lagi gitu. Gitu. Dalam agama Islam, agama saya juga gitu kan. Ada keyakinan. Kita harus hati nurani kita harus bersih lah intinya kira-kira kayak gitu. Harus bersih. Dengan banyak berdoa, dengan banyak mendekatkan ke Tuhan, gitu kan. Kita setiap mau melakukan sesuatu juga ingat Tuhan dulu, otomatis ya insya Allah jadi baik. Oke, perlu saya tambahin. Saya dari awal motret, dari awal saya memotret, saya tidak pernah mau memotret foto telanjang. Nude fotografi. Orang boleh bilang deh terserah deh. Kalau ada yang bilang, itu seni mas, itu art, silakan. Buat saya enggak. Buat saya enggak. Karena emang nggak boleh harusnya. Ada nggak sih agama yang bolehin kita telanjang? Ada nggak? Kalau ada semua orang pindah ke agama itu jangan-jangan. Saya rasa nggak ada. Gitu. Oke lah kita boleh berdalih, oh itu art. Seperti saya bilang tadi itu di awal kita ngobrol. Semua sudut di dunia ini, bahkan di dalam rumah kita, setiap sudut itu bisa menjadi art. Bisa menjadi subjek art atau objek art bisa. Kenapa kita pilih yang udah jelas-jelas nggak boleh? Kan saya rasa setiap agama juga melarang untuk kita telanjang-telanjang bar gitu kan. Kecuali telanjang di depan suami atau istri lah, itu lain cerita kan. Jelas nggak boleh ngapain gitu kan. Gitu. Terus saya juga kalau di komersil foto, saya tidak motret iklan alkohol. Itu saya nggak motret. Walaupun dulu kalau alkohol nih ya, awal-awal saya motret, klien saya Bir Bintang, Sivas Regal dulu, tahun-tahun 9 bulan saya motret. Tapi terus saya berpikir, enggak usah, stop. Akhirnya berapa belas tahun lalu pun saya stop untuk motret rokok. Ya rokok bukannya apa, tapi ya itu saya merasa saya punya andil untuk merangsang anak-anak muda merokok misalnya. Itu kan dari satu yang negatif lah katakannya. Walaupun mungkin sedikit negatif. Tapi, ya. Nah, jadi itu sikap apa yang kita mau lakukan, apa yang tidak. Gitu. Dan saya bersyukur rokok itu kan billingnya gede, ya billingnya gede banget, billingnya besar. Klien-klien saya dulu tuh sebutin deh merek rokok apa, pernah saya bikin iklan. Dan mereka rata-rata nggak nawar, maksudnya besar karena duitnya banyak. Tapi begitu suatu saat saya putuskan saya nggak mau motret rokok, itu sempat worry kan, aduh ntar gue gimana gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa juga. Bahkan setahun habis saya putuskan tidak mau motret rokok, saya bisa ngebangun studio saya. Jadi buatnya apa ya? Jadi hidup tuh nggak boleh juga kita takut sebenarnya. Walaupun tetap kan namanya manusia kan kita worry. Besok nih gua apa ya? Besok gua makan apa? Gua besok penghasilan gua apa? Apalagi orang kayak saya freelance ini kan. Besok gimana? Sebetulnya itu mesti sering muncul di pikiran, di kepala kita. Setan selalu memunculkan itu kan, bikin kita jadi gelisah, jadi worry. Ya, apalagi kita juga manusia biasa, yang pasti muncul gitu. Tapi sesungguhnya nggak boleh itu. Kalau kita worry, kita nggak percaya sama Tuhan dong. Kan Tuhan udah kasih. Rezekinya nggak bakal ketuker lah. Ini buat si X, si Y, si Z udah ada. Gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang, mungkin di komersil fotografi, yang angkatan saya udah hampir nggak ada ya. Tapi saya sampai hari ini saya masih kerja gitu. Nah di studio sini saya dan anak saya juga motret. Anak saya juga fotografer, anak saya yang kedua. Gitu. Kami berbagi tuh jadinya. Klien saya sebagian juga diambil dia, gitu-gitulah. Anak muda lah, masih keren gitu kan. Oke. Wow. Ya, berarti Anda angkatan 90-an ya Mas? Apanya nih? Angkatan dari hitungannya apa? Fotografi komersial. Komersial ya, 90 saya terjun komersial. Tahun 90 saya masuk di komersial fotografi. Sampai detik ini. Hidupnya dari situ doang. Tadinya saya mau alih profesi.
udah ada inceran, tapi kok ya nggak jadi. Ya itu jalan hidup, Mas. Agak pengen nanya ya, alih profesi jadi apa, Mas? Foto modelnya dong. Enggak, pengen jadi konglomerat. Tapi kok nggak jadi. Ya mungkin 10 tahun lagi. Joke. Kan masih 60, Mas. Masih 60, kan masih ada 10-20 tahun lagi. Ya. Jangan dong, 40 tahun. Oke, ini rasanya nggak ada yang tanya, Mas. Oh ya. Kita akhiri, Mas ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Roy Genggam ini. Terima kasih Mas Roy. Great ini pleasure. ada teman-teman apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Radia ini kalau nggak salah yang di Bandung ya, Radia Bandung. Ya kan? Jakarta Art Forum nih Mas Latif ya? Iya Mas katanya. Ya, Jakarta Art Forum Mas Latif ya. Latif ya. Latif Hub. Ada Mbak siapa? Ima Kencana. Ya. Ima Kencana. Mas Ari Effendo. Ya. Mas Paul Medan, terima kasih udah dengerin saya berkicau. Yang mudah-mudahan kicauan ini nggak sia-sia, obrolan santai hari Senin malam. Ini Mas Sutoyo yang bikin perkara ini. Harus ini. Terima kasih Mas. Sorry sebentar. Saya kira tadinya kan karena judulnya itu apa namanya? Rindu itu. Saya kira saya mau disuruh baca puisi. Oh. Tadi saya kira gitu. Ini gue disuruh baca puisi. Enggak. Arti puisinya aja. Saya lagi nyiapin buku puisi. Saya lagi siapin. Oh, oke. Saya sedang siapkan satu buku. Foto berpuisi, puisi berfoto. Oh. Foto berpuisi, puisi berfoto. Jadi puisi itu akan berdampingan dengan foto gitu terus. Ini ada yang masuk ini. Oh, ada yang baru join. Mas Hartono. Mas Hartono karena juga kita sudah mau nutup. Selamat malam Mas Roy Genggam. Pak. Selamat malam. Selamat malam. Waduh, kita baru mau selesai nih. Oh iya, sorry saya mohon maaf saya tadi telat baca Facebooknya Mas Roy Genggam. Ternyata hari ini ada acara. Oh, saya kok udah jam berapa ini? Nggak apa-apa. Terlambat saya akan Barusan juga pamit. Iya. Apa nanti? Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Iya, oke, mohon maaf. Iya kan? Obrolan santai. Iya. Makasih. Pamit dulu. Ya. Sehat-sehat semua. Ya. Terima kasih Mas Roy Genggam atas sharing pengalamannya, atas waktunya. Thank you so much. Terima kasih banyak. Kita harus ketemu di studio nih. Iya harus, saya tunggu. Ya. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Terima kasih.